Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi besar di antara ratusan sufi-sufi perempuan yang lain. Memang kalau orang tidak mempelajari sejarah tasawuf dengan teliti, banyak yang mengira bahwa sufi-sufi itu hanya laki-laki. As-Sulami misalnya menulis khusus tentang sufi-sufi wanita ini, dan kalau kita hitung ada ratusan sufi wanita yang terkemuka, dalam arti dihormati oleh kaum sufi pria di zamannya dan di zaman-zaman setelahnya, ya. Tapi di antara semua sufi perempuan itu yang dianggap sufi paling utama yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Disebut juga al-Basriyah karena dia tinggal di Basra, seorang anak perempuan dari satu keluarga miskin. Ayahnya bernama Ismail dan kedua orang tuanya meninggal ketika Rabi'ah masih muda, sehingga Rabi'ah harus hidup dengan dua saudaranya dalam kemiskinan, sempat bekerja menjadi tukang perahu di dalam riwayat, ya, sempat juga diculik dan dijadikan hamba sahaya, hidupnya sangat menderita. Tapi justru penderitaan itulah yang kemudian menjadikannya seorang sufi besar. Lahir di sekitar tahun 711 Masehi dan meninggal dunia sekitar tahun 801. Rabi'ah ini dihormati oleh banyak sufi besar. Orang seperti Dhunnun al-Misri, Sufyan al-Thawri, disebut-sebut juga oleh sufi cinta yang sangat besar yaitu Ibnul Farid, juga dikutip-kutip di dalam Ihya oleh Imam Ghazali. Kira-kira itu sekelumit tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi yang dianggap sebagai peletak tonggak pertama dari satu aliran tasawuf yang disebut aliran al-mahabbah atau aliran cinta. Jadi kita tahu bahwa sejarah tasawuf itu bermula dengan zuhud, ya, tokohnya adalah Imam Hasan al-Basri. Di dalam sebagian riwayat dikatakan Rabi'ah itu sampai meninggalnya membujang, ya, tidak menikah, sudah dilamar oleh beberapa laki-laki, tapi dia khawatir bahwa dia tidak bisa adil kepada suami dan keluarganya karena kecintaannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai diriwayatkan di antara banyak laki-laki yang ingin meminangnya itu adalah Hasan al-Basri, tokoh dari tasawuf aliran zuhud. Tapi dalam penelitian lebih lanjut kelihatannya riwayat itu tidak bisa diterima karena dicatat bahwa Hasan al-Basri itu meninggal 70 tahun sebelum masanya Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, setelah aliran zuhud itu berkembanglah beberapa aliran lain di dalam tasawuf. Salah satunya adalah aliran mahabbah, aliran cinta. Kita tahu bahwa di dalam tasawuf pada umumnya diperkenalkan dua gagasan tentang cinta dan ketakutan kepada Allah SWT. Kadang disebut mahabbah dan khauf, kadang disebut sebagai roja dan khauf. Kira-kira sama. Roja itu lebih dekat kepada pendekatan penuh cinta kepada Allah SWT, sedang khauf itu pendekatan kegentaran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rabi'ah ini peletak tonggak pertama untuk tasawuf mahabbah, sehingga orang seperti misalnya Ibnul Farid yang dikenal dengan puisi-puisi cintanya yang luar biasa itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Rabi'ah al-Adawiyah ini. Tadi sudah saya katakan bahwa misalnya Rabi'ah itu tidak berpikir untuk menikah karena dia telah menghabiskan hari-harinya, waktunya dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam satu syair yang banyak dikutip orang, tapi syair ini harus bisa difahami dengan benar. Ketika Rabi'ah ditanya misalnya, apakah kamu mencintai Nabi Muhammad? Sudah tentu, kata Rabi'ah, tapi kecintaanku terserap, kecintaanku kepadanya terserap pada kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti bahwa Rabi'ah melihat Rasulullah sebagaimana kaum sufi sebagai tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dekat,
Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan sebagai mithilnya Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang mirip Allah, bahkan mithilnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rabi'ah melihat Allah SWT terutama sebagai Tuhan yang didominasi oleh cinta, didominasi oleh keindahan, sehingga hamba pun jatuh cinta kepada Allah SWT. Kiranya aliran cinta di dalam tasawuf banyak sekali dipengaruhi oleh Rabi'ah. Misalnya ada seorang sufi besar namanya Fakhruddin Iraqi, ya, dia berada di garisnya Madhab Ibn Arabi, pernah berusaha menerjemahkan potongan pertama syahadat, yaitu la ilaha illallah, sebagai la ilaha illal ishq. Ya, tidak ada Tuhan kecuali kerinduan yang meluap-luap. Baik itu kerinduan Allah kepada ciptaannya sesuai dengan hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Dulu aku adalah perbendaharaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenali, aku rindu untuk dikenali, karena itu aku ciptakan ciptaan supaya aku dikenali. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang merindukan, dan sudah sewajarnya ciptaan itu pun rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aliran cinta disebut mahabbah atau disebut ishq, kerinduan yang meluap ini diletakkan fondasinya oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, dan begitulah Rabi'ah Al-Adawiyah dikenal di dalam sejarah tasawuf. Tadi sudah saya singgung bahwa Rabi'ah ini adalah peletak dasar tasawuf mahabbah, ya. Memang seperti kita ketahui di dalam tasawuf, Allah SWT itu dikenali sebetulnya dengan dua kategori besar sifatnya, yaitu yang pertama yang disebut Allah SWT dengan sifat-sifat jamaliyahnya, sifat-sifat keindahannya yang membuat orang jatuh cinta. Tapi juga ada sifat jalaliyah, yaitu sifat-sifat kedahsyatan, kemahabesaran, kemahakuasaan Allah SWT yang orang tidak bisa lain kecuali menjadi gentar kepadanya. Nah, kedua asma ini diterima di dalam tasawuf. Tapi sesungguhnya di dalam tasawuf kita juga lihat, meskipun Allah memiliki sifat jalaliyah, ya, meskipun sifat jamaliyahnya itu selalu diseimbangkan dengan sifat jalaliyah, posisi jamaliyah dan jalaliyah ini tidak sama kuat. Tapi posisi jalaliyah ini dikuasai oleh jamaliyah, ya. Cinta mendominasi kekuasaan Allah SWT. Dikatakan fadlnya Allah, yaitu maha dermawan, maha memberikan karunia, itu mendominasi adilnya. Artinya Allah itu adil memberikan hukuman, tapi hukuman Allah itu pun diberikan atas dominasi cintanya. Di dalam hadits qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sabaqat rahmati ghadabi, ya, kasih sayangku mendahului atau mengatasi rasa murkaku. Nah, faham seperti ini dibawa oleh semua kaum sufi. Sebagian sufi seperti Imam Ghazali mengatakan tidak bisa kita bertanya mana yang lebih penting, roja atau khauf. Itu seperti dua sayap. Burung memiliki dua sayap dan harus terbang dengan keduanya. Tapi sebagian kaum sufi dan Rabi'ah adalah peletak fondasinya, dengan tidak ragu-ragu mengatakan bahwa seharusnya cinta itulah yang mendominasi, ya. Cinta Allah itu yang mendominasi sikapnya kepada ciptaannya, dan cinta kita kepada Allah yang seharusnya mendominasi ketakutan kita kepadanya. Sampai-sampai Rabi'ah itu mengatakan tidak ada tempat di hati dia kecuali cinta. Sehingga suatu saat dia dikenal, di dalam riwayat disebutkan bahwa dia membawa
obor di satu tangan dan seember air di tangan lain. Orang bertanya, mau kemana kamu Rabi'ah? Ya, dia mengatakan, dengan obor ini aku akan menyalakan surga, dan dengan ember ini aku akan mematikan api neraka. Seolah-olah Rabi'ah ingin mengatakan bagi dia tawaran kenikmatan surga tidak menarik, sebagaimana ancaman neraka itu tidak menakutkan dia. Ya, bagi dia Allah SWT itulah yang merupakan tujuannya. Ya, di dalam syairnya disebutkan. Saya kemudian menjadi ingat dengan ajaran Imam Ali di dalam doa kumail. Sebetulnya kalau dalam doa kumail itu bukan ajaran Imam Ali. Ada yang mengatakan itu adalah doanya Nabi Khidir yang oleh Rasulullah diajarkan ke Imam Ali, oleh Imam Ali diajarkan ke Kumail, sahabatnya, dan dikenal sebagai doa kumail. Itu Imam Ali atau di dalam doa kumail itu dikatakan bahwa meskipun neraka itu adalah sesuatu yang semua orang ingin menghindarinya, tapi tujuan utama seorang mukmin yang di dalam Al-Quran dikatakan sebagai alladzina amanu asyaddu hubban lillah, sesungguhnya orang-orang beriman itu sangat dalam dan intens cintanya kepada Allah. Surga dan neraka tidak lagi menarik, tapi telah hilang gambaran tentang surga dan neraka itu, digantikan oleh kecintaan dan kerinduan yang meluap-luap kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain Imam Ali mengatakan bahwa ada 3 tingkatan ibadah. Yang pertama, ibadah karena menginginkan surga, itu ibadahnya pedagang. Saya sembah kamu tapi kasih saya surga. Yang kedua, ibadah karena takut neraka, itu ibadahnya budak. Budak yang takut dicambuk, maka dia menuruti majikannya. Yang ketiga, dan inilah yang seharusnya menjadi motivasi ibadah mukmin, yaitu beribadah kepada Allah SWT karena cinta. Karena Allah SWT itu dengan segala kebaikannya layak untuk kita cintai. Jadi kalau saya uraikan secara sedikit lebih detail, inilah kira-kira prinsip dari tasawuf mahabbahnya Rabi'ah yang kemudian memberikan banyak pengaruh kepada sufi-sufi setelahnya. Pertama begini, Rabi'ah sendiri tidak menulis sebuah buku khusus. Jadi apa yang kita ketahui dari Rabi'ah al-Adawiyah ini diriwayatkan oleh penulis-penulis tasawuf atau sufi-sufi setelahnya Rabi'ah. Dan kita tahu bahwa di dalam tradisi oral seringkali ada yang disebut sebagai hagiografi. Hagiografi itu semacam manaqib. Jadi memang isinya puji-pujian, tapi kita sendiri tidak bisa sepenuhnya memverifikasi apakah semua dari yang diriwayatkan itu adalah benar terjadi terkait dengan orang yang diriwayatkannya. Dalam hal ini misalnya Rabi'ah al-Adawiyah. Apakah seluruh yang ditulis dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, apakah itu benar-benar terjadi dan terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Kita tidak bisa memahaminya dengan tanpa reserve, ya, karena kita tidak bisa memverifikasi. Tapi saya menyarankan agar kita membaca pemikiran-pemikiran Rabi'ah itu dalam sinaran atau penjelasan dari sufi-sufi lain yang lebih elaboratif, ya, yang lebih teoritis gitu ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan cinta? Apakah betul bahwa kalau orang mencintai Allah SWT, maka dia tidak takut kepada nerakanya Allah SWT? Apakah orang yang cinta kepada Allah itu kemudian tidak memiliki khauf kepada Allah SWT? Imam Ghazali misalnya mengatakan bahwa khauf itu adalah pendahulu dari cinta. Ya, di dalam Ihya Imam Ghazali mengatakan khauf itu pendahulu dari cinta. Kalau kita ketemu macan, maka yang kita lakukan apa? Kita takut kepada macan itu dan kita lari menjauh dari macan itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita mau lari kemana? Yang bisa melindungi kita dari Allah tidak lain ya Allah sendiri.
Jadi kita takut kepada Allah, karena kita takut, kita pun mendekat kepada Allah. Dan dengan mendekat itu kita lebih memahami Allah SWT sebagai zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sehingga jatuh cintalah kita. Kalau kita lihat dari progresi ini yang saya ceritakan, maka sesungguhnya seperti kata Imam Ghazali, khauf itu pendahulu dari cinta. Jadi sebaiknya kita membaca Rabi'ah yang memiliki syair-syair yang luar biasa. Misalnya suatu saat dia mengatakan, tadi saya katakan Rabi'ah itu tidak menikah. Kemudian suatu malam dia seperti mengeluh kepada Allah SWT, ya Allah, ini lampu-lampu di kamar-kamar, katakanlah pasangan suami istri sudah dimatikan. Mereka saling berasyik masyuk antara, ini bukan asli syairnya ya, tapi saya tafsirkan. Mereka saling berasyik masyuk dengan pasangannya. Nah, ini sekarang ada aku sendiri. Aku hanya mengharapkan engkau, wahai Allah, sebagai kekasihku. Nah, kalau orang tidak memahami ini, satu, orang akan mengira bahwa manusia itu tidak perlu punya khauf. Nah, pada kenyataannya khauf itu bermanfaat sebagai tahap sebelum masuk kepada cinta. Para aulia itu pun sampai kepada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu ketika mereka sudah melewati tahap-tahap itu dan sampai pada level yang lebih tinggi. Kedua, misalnya jangan sampai orang berpikir bahwa sufi yang baik itu mesti tidak menikah. Tidak, di dalam fikih memang ada macam-macam hukum terhadap pernikahan. Ada yang pernikahan wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram, ya. Nah, jadi konteksnya kita harus membaca secara keseluruhan kenapa Rabi'ah itu misalnya memilih untuk tidak menikah. Apakah memang semua orang yang mau mencintai Allah harus tidak menikah? Nah, nanti para sufi lain menjelaskan. Misalnya Ibn Arabi menjelaskan bahwa pernikahan itu justru sebagaimana dikatakan Al-Quran adalah tempat kita bisa menangkap ayatnya Allah SWT. Ayatin liqaumin yatafakkarun, dikatakan tanda-tanda Allah bagi orang yang berpikir. Jadi kita mesti kontekstual. Kalau tidak, nanti kita tidak memahami persis pikiran Rabi'ah yang memang tidak menulis buku, tapi kita terima apa adanya, akibatnya kita bisa terjerumus ke dalam ekstremitas. Jadi hendaknya pikiran Rabi'ah kita baca dalam konteks ajaran-ajaran dan tafsir kaum sufi yang lebih elaboratif dari dalam menjelaskan prinsip mahabbah atau cinta ini. Nah, ini menjadi sangat penting ya, seperti sering saya katakan di dalam berbagai ceramah atau pengajian saya, aspek cinta di dalam Islam yang sebetulnya sangat dominan itu justru sekarang seperti dilupakan, seperti hilang. Kalau di dalam Islam itu kan ada 3 rukun sebetulnya, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Nah, cinta ini terdapat di rukun ihsan, tapi sayangnya rukun ihsan ini dilupakan. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya Islam itu menjadi agama hukum, menjadi agama ideologis. Kita menghayati rukun Islam, mempraktekannya, dengan itu Islam menjadi agama hukum, agama ritual dan agama hukum. Karena Islam itu identik dengan syariah, dengan hukum dan ritual. Nah, kalau kita berhenti pada iman, iman itu akhirnya menjadi ideologi, membedakan kita dari kelompok-kelompok yang lain yang tidak seiman dengan kita. Akibatnya Islam itu tadi seperti saya katakan orientasinya ritual, hukum, dan ideologis. Dan inilah yang menyebabkan terjadi konflik bukan hanya antara kaum muslimin dan yang non-muslim, tapi bahkan internal kaum muslimin sendiri terjadi konflik, kebencian dan lain sebagainya. Karena itu menjadi sangat penting untuk mengingat kembali, mempelajari kembali, kemudian menerapkan kembali tasawuf mahabbah, tasawuf cinta ini tentu dalam konteks yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Dan seperti saya katakan tadi, dengan pemahaman yang proporsional, kontekstual, dan Rabi'ah adalah peletak fondasi ini. Kalau kita mempelajari kembali tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian mempelajari tasawuf cinta yang lahir dari fondasi yang dibangun oleh Rabi'ah ini, mudah-mudahan keislaman kita menjadi lebih lengkap. Islam kita adalah Islam syariah,
Islam kita adalah Islam akidah, tapi pada saat yang sama Islam kita adalah Islam yang di atas segalanya dibangun atas dasar cinta. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-hubbu asasi. Cinta adalah asas ajaranku, kata Rasulullah, sebagaimana juga dibahas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari Rabi'ah sebagai peletak landasan bagi tasawuf madhab mahabbah atau madhab cinta ini.